Sutra teratai yang menakjubkan bab 17, pembedaan jasa kebajikan. Simvasyang Sutra Teratai episode 1591. Meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan dapat membangkitkan kebijaksanaan Buddha. Perbendaharaan daripada pengetahuan akan jalan pencerahan dari semua Buddha, kebijaksanaan yang mengetahui benih sebab dari semua makhluk. Dengan kemahatauan, tahu akan segala benih daripada jalan pencerahan, itulah kebijaksanaan Buddha pada tingkat pencerahan menakjubkan, di mana telah mencerahkan diri sendiri dan orang lain, sehingga praktek pencerahannya menjadi sempurna. Kebijaksanaan Buddha dilengkapi dengan 3 pengetahuan. Kemahatauan pada para Sravaka dan Prayatka Buddha. Pengetahuan akan jalan pencerahan pada para bodhisattva. Kebijaksanaan menyeluruh adalah metode ajaran dari semua Buddha. Kita harus benar-benar memahami ini dengan jelas. Buddha memiliki pencerahan yang mencakup segala sesuatu di dunia dan semua orang. Sehingga Buddha mengajarkan berbagai macam ajaran. Pencerahan besar Buddha mencakup semua hal, sehingga perbendaharaan daripada pengetahuan akan jalan pencerahan dari semua Buddha. Pengetahuan tentang segala hal, pengetahuan tentang berbagai cara, pengetahuan tentang segala jenis hal, semuanya tercakup dalam harta karun kebijaksanaan ini. Harta karun kebijaksanaan ini juga merupakan sifat asli kebenaran Tathagata yang sebenarnya dimiliki oleh semua orang. Buddha telah tercerahkan dan sepenuhnya memahami ini, sementara orang awam hanya tahu. Tetapi apakah Anda benar-benar mengerti? Apakah Anda mengenalnya? Sekarang mulai tahu. Kita harus memulai mengenalnya. Di masa lalu, kita bahkan tidak tahu. Sekarang kita mulai tahu. Dan tentang tahu ini, Buddha berkata kepada kita bahwa segala sesuatu di dunia ini tidak kekal, penuh dengan penderitaan dan kekosongan. Banyak penderitaan terjadi dalam ketidakkekalan ini. Ketidakkekalan di dunia ini adalah sesuatu yang singkat, dan tidak ada yang tahu kapan dan apa yang akan terjadi. Inilah kehidupan kita. Banyak hal yang tidak kita ketahui, namun manusia dengan pikiran yang luas selalu mencakup banyak hal. Bukankah kita semua seperti itu? Terutama orang pada masa sekarang ini. Orang zaman sekarang, coba Anda katakan, hal apa yang tidak diketahui orang? Asalkan Anda mengambil handphone atau ponsel dan meletakkan di tangan Anda, asalkan Anda mendengar suatu masalah di ujung dunia manapun, negara manakah yang tidak memiliki produk dan tempat wisata terkenal seperti apa? Selama dia mengambil ponselnya dan mengkliknya, dia bisa memahami dan mengetahui semua tempat terkenal di dunia. Orang terkenal di dunia juga hanya mengklik ponselnya dan berkata, "Saya kenal mereka." Dan apakah mengetahui ini adalah apa yang benar-benar Anda ketahui? Tahukah Anda tempat-tempat indah dan pemandangan di belahan dunia manapun? Hanya di dalam ponsel itu, teknologi masa kini memungkinkan Anda mengklik tempat-tempat paling terkenal di belahan dunia manapun. Maka Anda mengetahuinya. Lingkungannya seperti apa sebenarnya? Anda bahkan belum menginjakan kaki di tanah itu dan Anda tidak tahu arahnya. Namun, Anda dapat mengetahui bahwa tempat ini dan itu adalah pemandangan dunia. Betapa bagus dan indahnya. Saya sudah tahu, hanya demikian saja. Di mana? Orang hebat yang mana? Betapa hebatnya dia? Apakah Anda mengenalnya? Kenal. Juga hanya dengan mengklik ponsel Anda, sudah mengenalnya. Kenal di sini, sebenarnya Anda mengenalnya di mana? Sebenarnya Anda bahkan tidak mengenal orang ini, atau mungkin orang ini sudah lama meninggal, sudah lama meninggal. Lalu, apakah kita mengenal Sang Buddha? Kita kenal beliau. Kita semua juga mengenal Buddha. Tetapi antara kita dan Sang Buddha, dengan jarak waktu lebih dari 2000 tahun jaraknya dan melebihi dari 10.000 kilometer jauhnya dari ruang angkasa,
kita sangatlah jauh. Ketentuan dari menjadi kenal dengan menjadi tahu, untuk orang zaman sekarang, kita dapat dengan cepat menjadi mengenal ataupun familiar dengan sesuatu. Dan kita dapat dengan cepat untuk mengetahui sesuatu. Tetapi kita tidak memiliki kontak fisik dengan hal-hal tersebut. Kita tidak dapat mengekspresikan keindahan dari lingkungan tersebut. Kita tidak dapat bersentuhan secara langsung dengan orang-orang besar. Bagi kita, untuk terhubung atau berinteraksi dengan Sang Buddha dan secara personal mendapatkan arahan dari beliau itu sangatlah mustahil. Inilah siapa kita. Kita hanya makhluk yang belum tercerahkan, yang tidak mengetahui apapun. Bagaimana dengan Buddha? Beliau telah mengetahui dan fasih. Juga beliau secara pribadi telah mengalaminya. Beliau mampu memberitahukan kita masa lampau yang teramat jauh, menggambarkan dunia pada masa lampau, mampu untuk membimbing kita. Pengetahuan, kesadaran, serta sifat pencerahan yang dimiliki manusia. Terdapat perbedaan antara pengetahuan dan sifat pencerahan. Pengetahuan adalah yang kita baru saja bahas, yakni nama dan rupa yang demikian. Pengetahuan dan kesadaran adalah demikian adanya. Kita masih belum memiliki kesadaran sejati. Untuk mengerti kesadaran sejati, kita perlu berhubungan atau berinteraksi secara langsung. Prinsip dan kita manusia, kita mampu menghadapi persoalan. Akan tetapi ada beberapa dari kita menghadapi banyak persoalan. Dan berhubungan dengan persoalan juga sangat banyak. Akan tetapi persoalan ini, berapa banyak orang yang kembali pada prinsip ini. Sehingga perlu perpaduan dan keselarasan antara fenomena dan prinsip. Sungguh tidak mudah. Terlebih kita makhluk awam dengan kesadaran yang penuh kembali pada sifat dasar. Maka perlu untuk sangat bersungguh hati, untuk menghayati dan memahami. Makhluk awam perlu memulainya dari mendengar, bersungguh hati mendengar. Dharma yang telah dibabarkan Buddha Sakyamuni, yang telah menghayati seluruh prinsip dari alam semesta. Sang Buddha mulai membabarkan fenomena alam semesta. Seluruhnya tersimpan pada prinsip ini, menganalisanya satu persatu untuk kita, menganalisanya supaya kita mengetahui, untuk membuat kita lebih memahami, mengukir jalan yang berbeda untuk membuat kita mengetahui jalan ini. Kemanakah tujuan Anda ketika menapaki jalan tersebut? Seperti saat ini, Anda bisa mengetahui dari ponsel Anda, letak negara yang berpemandangan indah ada di mana, ini melalui seberapa banyak teknologi yang telah disempurnakan. Dan antara negara di sana dan negara di sini, seberapa jauh jaraknya, mengukur dengan cara demikian, apakah akurat atau tidak, kita tidak tahu. Namun, menggunakan jarak dan kuantitas, sebenarnya jarak ini akurat atau tidak. Apakah suatu jarak lurus atau jarak yang melengkung? Ini adalah suatu angka untuk referensi. Kita sekarang, apa yang Buddha katakan kepada kita adalah menggunakan angka yang tak terhitung jumlahnya. Untuk memberitahukan kepada kita, Anda harus menggunakan otak dan kebijaksanaan Anda untuk mengarahkan Anda ke suatu arah dan memberitahukan kepada kalian selama kalpa yang tak terhitung jumlahnya, ini sejumlah pasir di Sungai Gangga. Sebanyak butiran debu yang tak terhitung jumlahnya, sejumlah tetesan air dan lain-lain. Meskipun angka-angka tersebut memberitahukan kita sebanyak hal, Anda harus mempercayainya. Namun tidak memberi Anda satu angka pasti. Karena sebenarnya dari mana kehidupan kita berasal? Sang Buddha memberi kita permulaan tanpa permulaan. Karena datangnya sudah dari tanpa permulaan. Maka Anda tidak perlu menyelidikinya lagi. Menyelidiki suatu masa permulaan yang tanpa permulaan itu, kita hanya perlu memperjelas bahwa sudah seperti ini sejak waktu yang tak berawal dan tidak terhitung jumlahnya. Anda tidak perlu terobsesi dengan hal itu. Anda tahu ada banyak sekali dan Anda tak perlu lagi terobsesi dengan jumlah tersebut. Kita harus menggunakan kebijaksanaan untuk menganalisa masalah dan prinsipnya. Misalnya,
Puncak burung nasar. Selama zaman Sang Buddha, Sutra Teratai mendeskripsikan lokasi tersebut dengan sangat luas. Dari penjelasan tersebut, tempat tersebut sangatlah besar dan luas. Sebenarnya, tempat ini memiliki bentuk fisik. Ada lokasi fisik untuk tempat tersebut. Sekarang, ada banyak orang yang berziarah. Mereka bisa juga pergi ke tempat tersebut, tempat awal di mana Sang Buddha membabarkan sutra ini. Ini adalah platformnya. Seperti inilah. Orang-orang yang berziarah ke sana, saat mereka sampai di sana, mereka sangat gembira. Aku akhirnya telah mengunjungi tempat ini, di mana Buddha Sakyamuni membabarkan sutra teratai. Inilah tempatnya. Mereka pun puas. Para makhluk membatasi diri mereka di area kecil, memuaskan rasa penasaran mereka yang terbatas. Sedangkan kita, yang harus kita pahami adalah tidak terhitung jumlahnya. Prinsip kebenaran yang tidak mampu untuk dihitung jumlahnya. Apa tujuan dari Sang Buddha membabarkan sutra teratai? Yang harus kita pahami adalah hal-hal ini bab kemunculan stupa mustika. Pada waktu itu, kita bisa untuk menggambarkannya, hingga Sang Buddha mengajak sangat-sangat banyak bodhisatwa. Tiada hentinya datang dari 10 penjuru, satu kurun waktu yang sangat panjang. Sang Buddha masih memperluas tempat pelatihan. Tiada hentinya demi karena sangat banyak orang yang akan datang, sehingga tempat pelatihan harus diperluas tiada henti. Karena ada sangat-sangat banyak orang, bodhisatwa yang akan datang artinya adalah menunjukkan bahwa semua orang memiliki sifat hakiki kebudaan. Sifat kebudaan adalah seluas jagat raya, merangkul seluruh alam semesta. Keterbukaan dan keluasan dari kondisi batin ini merupakan prinsip kebenaran. Ini jadi pembendaharaan daripada pengetahuan akan jalan pencerahan dari semua Buddha. Maka yang terkandung di dalamnya ini adalah seluas jagat raya. Yang terkandung di dalamnya ini adalah seberapa besar, bukan hanya di dalam sebuah bola bumi ini sebagai batas dunia adalah jagat raya. Adalah seluruh ruang angkasa. Seberapa banyak tata surya, berapa banyak galaksi tercakup di dalam ruang angkasa. Ini adalah pembendaharaan dari kebijaksanaan. Yakin batin kita haruslah sebegitu terbuka dan luas. Kebijaksanaan Sang Buddha dengan segala sesuatu di antara langit dan bumi berpadu menjadi satu. Saya terus mengatakan hal demikian kepada semua orang, yakni dengan langit berpadu menjadi satu. Jadi kebijaksanaan Buddha adalah demikian. Kebijaksanaan dari Buddha mencakup alam semesta, mencakup jagat raya, maka disebut memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Sebenarnya kita juga karena sekarang ini, kata-kata ini kita semua sedang mendengarkan. Sekarang saya sedang mengucapkan, orang yang berbicara ini bukanlah juga memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Saat berbicara, benar-benar dengan kelapangan dada seluas jagat raya. Jika kembali kepada diri sendiri, kapasitas dada juga terbatas. Hanya demikian saja. Saya di tempat ini, kalian berada di lingkungan ini, hanya sedemikian. Maka pembendaharaan ini, pembendaharaan dari kebijaksanaan ini seharusnya dimiliki oleh setiap orang. Asalkan kita selaras dengan prinsip kebenaran dari Buddha, kita dengan sungguh-sungguh menghayati sifat hakiki yang demikian adanya, agar kebenarannya dapat dibangkitkan seberapa banyak, dapat dikenali seberapa banyak, kita berusaha untuk mengenalinya. Dan untuk dapat mengenalinya terhadap kesadaran pikiran akan kegelapan batin. Kesadaran ini, kerisauan ini dan kegelapan batin harus dibuang, dihapuskan, dikikis, dihapus, harus dibersihkan terus-menerus. Pembendaharaan kebijaksanaan di dalam batin ada seberapa banyak, maka sebesar itu pula akan menjadi lebih lapang. Jika tidak, pembendaharaan kebijaksanaan ini sepenuhnya berisi kesadaran pikiran. Kesadaran pikiran, kesadaran ketujuh, kesadaran keenam, kesadaran kelima, semuanya bersumber dari kehidupan sehari-hari.
Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari, jika kesadaran kembali ke kehidupan nyata, tidak ada yang kekal. Tidak ada yang diketahui oleh kita. Namun terhadap kondisi dan fenomena, kita banyak memikirkan segala hal. Kita tidak tahu, namun memikirkan banyak hal ini disebut dengan pengetahuan. Kesadaran dari mengetahui. Sedangkan Buddha memiliki pembendaharaan kebijaksanaan. Inilah yang harus kita cari. Jadi, kebijaksanaan yang mengetahui benih sebab dari semua makhluk, inilah Buddha. Karena ia memiliki pembendaharaan dari kebijaksanaan, pikirannya seperti cermin jernih, dan ia dapat melihat penyebab dan benih dari semua makhluk. Ini adalah kebijaksanaan. Makhluk hidup macam apa yang menciptakan karma jenis apa, penyebab kondisi apa, dan sebagainya. Sesuai dengan sebab kondisi, dampak, dan balasan kita. Sang Buddha dapat menganalisis semuanya untuk kita. Dia membimbing kita untuk mengubah karma jahat, dan kesadaran jahat kita menjadi pengetahuan bajik. Dia mengajari kita bagaimana mengubah penyebab jahat menjadi kondisi yang baik. Beginilah caranya dia membimbing kita, tergantung pada penyebab makhluk hidup. Sang Buddha menggunakan dharma kebijaksanaan yang sesuai untuk mengajar dan membimbing kita. Dia membantu kita mengubah kejahatan menjadi kebaikan, menjalin kedekatan dengan makhluk hidup, mengubah diri kita sendiri dan orang lain, dan pergi ke tengah-tengah orang untuk mengalami dan memahami Dharma. Ini adalah suatu keharusan. Kita harus pergi ke tengah-tengah orang dan memahami Dharma. Sangatlah penting untuk memahami berbagai hal dengan menyentuhnya dan mempraktekannya. Ini adalah metodenya. Oleh karena itu, dengan kemahatauan, tahu akan segala benih daripada jalan pencerahan, kemahatauan yaitu mengetahui kebaikan dan kejahatan. Tahu untuk mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ini disebut kemahatauan. Juga adalah kebijaksanaan yang mengetahui segala benih sebab, tahu akan hukum sebab akibat. Ketika seseorang mencapai akhir kehidupannya, ketika ketidakkekalan terjadi, dengan sendirinya kita dapat melepas dan merasa damai, merasa tenang dan leluasa. Jika tidak, hidup akan menderita dan batin semakin menderita. Kita akan terus-menerus menciptakan karma dan kerisauan. Maka, kita harus terlebih dahulu memahami. Segala sesuatu muncul dari sebab dan kondisi, dan segala sesuatu lenyap karena sebab dan kondisi. Ini harus dimulai dipahami dari praktek Sravaka dan Prayetka Buddha. Sravaka dan Prayetka Buddha, kita sekarang juga berada di dalam praktek Sravaka. Bergantung pada suara untuk mendengar dan memahami prinsip kebenaran. Prayetka Buddha berinteraksi dengan kondisi untuk memahami kebajikan dan kejahatan. Begitu kita memahaminya, dengan sendirinya kita akan perlahan-lahan memasuki pengetahuan akan segala benih daripada jalan pencerahan. Pengetahuan akan segala benih daripada jalan pencerahan, kita mulai memahami kehidupan dan sifat pencerahan kita. Kehidupan dan sifat pencerahan, kita harus jelas memahaminya, harus mengetahui dan mempraktekannya. Untuk mengetahui dan mempraktekannya, kita harus memohon Buddha Dharma. Hanya Buddha yang memahami ini secara menyeluruh. Itulah kebijaksanaan Buddha pada tingkat pencerahan menakjubkan. Pemahaman secara menyeluruh, kebijaksanaan dan pencerahan menakjubkan, menyatukan dengan alam semesta. Kebijaksanaan dari pencerahan ini, kebijaksanaan atas pemahaman kesadaran ini, beliau telah mencerahkan diri sendiri dan orang lain. Sudah merupakan praktek pencerahan yang sempurna. Ini adalah Buddha kuno. Buddha yang telah berhasil menjadi Buddha karena sebab dan kondisi. Maka beliau di mana telah mencerahkan diri sendiri dan orang lain sehingga praktek pencerahannya menjadi sempurna. Maka Buddha karena praktek pencerahan beliau telah sempurna, mencerahkan diri sendiri dan orang lain, bermula dari kemahatauan dan akhirnya mengerti. Mampu membedakan kebajikan dan kejahatan. Selanjutnya, terus-menerus mengevaluasi ajaran Buddha. Segala jenis benih kebudaan, semuanya telah memahami sampai tuntas.
dari kehidupan ke kehidupan, terus melakukan pelatihan diri. Telah memasuki kerubunan orang banyak dengan dilengkapi jalinan jodoh. Ini memerlukan waktu yang sangat lama. Jalinan jodoh yang lengkap mencerahkan diri sendiri telah tercerahkan. Perbantuan antara benda-benda langit dengan alam semesta menyadarkan manusia dengan sempurna. Makanya, Buddha telah memiliki 3 kebijaksanaan. Kemahatauan atau pengetahuan sempurna, pengetahuan akan jalan pencerahan, kebijaksanaan menyeluruh, maka sekarang kita mampu untuk mengetahui. Kemahatauan atau pengetahuan sempurna adalah suraka. Tercerahkan melalui kontak dengan kondisi lingkungan adalah prayetka Buddha. Prosesnya melalui kemahatauan. Bodhisattva telah melalui kemahatauan. Berawal dari mulai memahami kebajikan dan kejahatan, mulai memahami hukum sebab akibat, terus berjalan menuju ke arah jalan Buddha. Menjalankan praktek bodhisattva ini dinamakan pengetahuan akan jalan pencerahan, 6 paramita dan segala prakteknya. Inilah bodhisattva. Yang berjalan di jalan bodhisattva ini yang dinamakan pengetahuan akan jalan pencerahan. Apakah kebijaksanaan menyeluruh itu? Itu adalah metode ajaran dari semua Buddha. Semua jalan yang telah dilalui para Buddha sudah melalui berbagai kebijaksanaan. Juga sudah melalui kebijaksanaan Tao, melengkapi semua jenis kebijaksanaan. Maka, kebijaksanaan Buddha dilengkapi dengan 3 pengetahuan. Ini semua sudah dijalani Sang Buddha dengan waktu yang sangat lama. Tidak dapat terhitung lamanya. Bodhisattva yang pernah menjalaninya juga tidak dapat terhitung lamanya. Juga telah mendapatkan pencapaian. Ada yang sudah mendapatkan pencapaian, ada yang masih belum mendapatkan pencapaian, yang belum mendapatkan seperti kamu dan saya. Kita semua masih belum mendapatkan pencapaian. Siapa tahu dengan tidak terduga kita dapat mendapatkan pencapaian. Kita sudah memahaminya. Seharusnya kita datang kembali untuk menyeberangkan manusia lainnya yang sama sekali tidak pernah mendengar, yang tidak mengenal ajaran Sang Buddha, yang sudah pernah kita dengar, kita harus segera merasakannya. Mengerti teori ini untuk berinteraksi dengan orang dan masalah, dari orang dan masalah untuk menyebar luaskan Dharma. Ini juga sama seperti Buddha, menjalani dengan cara ini, mengajarkan kepada kita semua. Apakah kalian ingat di bab Guru Dharma? Buddha merekrut orang-orang yang bersedia menyebarluaskan Dharma, juga merekrut bodhisattva. Kita adalah salah satu orang yang direkrut oleh Buddha. Oleh karena itu, kita hendaknya memiliki rasa tanggung jawab. Sekarang, kita hendaknya memahami pandangan Buddha. Sekarang ini, kita hendaknya memulai untuk memahami pandangan Buddha. Jadi, sangat mendalam. Bagaimana cara semua orang dapat menyadari dan memahaminya? Kita hanya dapat saling mendorong satu sama lain. Kita adalah orang yang direkrut oleh Buddha. Kita masih harus mendengarkan, bersentuhan atau berhubungan, dan masih harus membimbing, menyadarkan. Sehingga kita hendaknya memahami prinsip kebenaran. Inilah yang harus kita lakukan dengan serius. Naskah sutra sebelumnya mendorong kita seperti ini, yaitu mendengarkan sutra ini secara luas atau mengajari orang lain untuk mendengarkan. Lebih-lebih bagi orang yang dapat mendengarkan sutra ini secara meluas atau mengajari orang lain untuk mendengarkannya, menegakkannya sendiri atau mengajari orang lain untuk menegakkannya, menulisnya sendiri atau mengajari orang lain untuk menulisnya. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Naskah sutra sebelumnya menyatakan, lebih-lebih bagi orang yang dapat mendengarkan sutra ini secara meluas atau mengajari orang lain untuk mendengarkannya. Hanya dengan memahami Dharma, hanya dengan meyakini dan memahami, kita baru akan bisa membuka kebijaksanaan ini. Selain itu, tidak hanya meyakini dan memahami saja, kita hendaknya lebih banyak mendengar Dharma. Tidak hanya, saya sudah tahu, saya tidak perlu mendengarkannya lagi. Setiap hari dikatakan dan didengarkan. Semua sama saja. Ini adalah sikap sombong.
Dengan sudah pernah mendengarkannya, walaupun sudah mengetahuinya, apakah sudah dipahami sampai tuntas? Kita masih harus mendorong diri sendiri. Walaupun sudah pernah mendengarnya, bagian atau bait ini saya sudah mengetahuinya, saya sudah memahami masalah ini, apakah kita masih harus terus mendengarkannya? Kita mungkin memahami satu prinsip ini dengan mendalam atau sepenuhnya. Namun, prinsip ini masih mencakup begitu banyak kebenaran. Saya menganalisa atau menjelaskan prinsip ini kepada Anda sekalian. Penjelasan ini hanya seperti setetes air yang menyentuh air. Sudah dikatakan sebelumnya, menghitung semua air dengan jumlah tetesan. Menurut kamu, apakah ada cara untuk menghitung sampai habis? Sedikit air, sebuah kebenaran. Tahukah kamu berapa banyak air yang ada? Kebenaran sesungguhnya itu tidak terbatas. Bukan hanya dengan setetes air menutupi segalanya. Kita bisa tahu dari jumlah air yang tak terhitung jumlahnya, satu tetes di antaranya, debu yang kita lihat, debu pasir, hanya sebutir debu di bumi, setumpuk pasir, segenggam pasir, hanya begitu saja. Maka dari itu, kita jangan mengabaikannya. Kesempatan untuk mendengarkan sutra. Jadi, kita masih perlu menyebarkannya. Jadi, pahala dari tempat yang menyebarkan ini, pahala yang disebutkan dari mendengarkan sutra, menggunakan cara lain untuk menjelaskan ke orang. Bertemu dengan hal begini saja sudah cukupkah? Masih belum cukup. Ini hanya sedikit saja. Oleh karena itu, kita harus terus-menerus mendengarkan, memahami, dan menganalisanya, serta mengajarkan kepada orang lain. Ini membutuhkan kesabaran yang besar dan jangka waktu yang lama. Barulah kita benar-benar menjadi orang yang ingin digalang oleh Buddha untuk menyebarkan Dharma. Kita harus terus-menerus mendengarkan Dharma, sehingga kita dapat memahaminya. Kita harus memahami Buddha dan memiliki pemahaman serta pandangan yang sama seperti Buddha. Oleh karena itu, kita harus terus mendengarkan sutra ini secara meluas. Kita harus terus mendengarkan dengan sungguh-sungguh atau mengajari orang lain untuk mendengarkannya. Kita tidak hanya harus mendengarkannya sendiri, tetapi kita juga harus mengajarkan orang lain untuk melakukannya, mendengarkannya sendiri. Setelah diri sendiri mendengarkan, kita harus mempraktekkan ke dalam tindakan nyata, dan kemudian juga harus mengajarkannya kepada orang lain untuk mendengarkannya juga dan mempraktekkannya juga dalam tindakan nyata. Kita harus menulisnya sendiri atau mengajari orang lain untuk menulisnya. Pada zaman dahulu, orang-orang harus melihat naskah sutra secara langsung. Sekarang, kita juga memperkenalkan ajaran ini kepada orang lain. Kitab sutra ini, ajaran-ajaran ini, kita harus membaca semuanya dan kita harus menulis ulang semuanya. Kalian yang mendengarkan sutra saat ini, berapa banyak dari kalian yang sedang mencatat di sini? Mengulang kembali apa yang dicatat, kemudian menuliskan kembali apa yang baru saja kalian dengar. Kalian harus tahu bahwa catatan yang kalian tulis ini adalah intisari kehidupan yang kalian tinggalkan. Karena prinsip kebenaran yang kalian dengarkan, karena pemahaman kita akan Dharma tercatat di tempat itu. Dan itu adalah hal-hal yang paling berwujud yang kita tinggalkan. Kita mencatatnya, mencatat pengalaman kesan batin ini. Jika suatu saat kita bisa membagikan kepada orang lain dari beberapa kata ini, kita bisa mengembangkannya menjadi lebih banyak lagi. Membagi pengalaman ini dengan semua orang. Ini membantu kita mengingat, juga menjadi catatan kehidupan kita. Karena itu, kita hendaknya lebih bersungguh hati. Jadi, menulisnya sendiri, kita bisa membuat catatan. Sama artinya dengan menyalin, mengajari orang lain untuk menulisnya, diri sendiri demikian, juga mengajari orang lain melakukan demikian. Harus bersungguh hati. Naskah sutra berikutnya, atau menggunakan bebungaan, dedupaan, untayan kalung, panji, tiara sutra, minyak wangi, pelita minyak samin sebagai persembahan pada sutra ini.
Jasa kebajikan daripada orang ini adalah tiada terhingga dan tiada batas, mampu membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh. Sutra Teratai Bab 17, Pembedaan Jasa Kebajikan. Bagian naskah sutra ini membahas tentang bebungaan dan dedupaan, melambangkan kebajikan, untayan kalung, panji, tiara sutra, minyak wangi, dan lainnya sebagainya. Melambangkan keagungan atau menggunakan bebungaan, dedupaan, untayan kalung, panji, tiara sutra, minyak wangi, pelita, minyak samin sebagai persembahan pada sutra ini. Bebungaan dan dedupaan adalah melambangkan moral kebajikan. Untayan kalung dan peralatan lainnya digunakan untuk memperagung tubuh Dharma yang menyebarkan prinsip kebenaran dan melindungi ajaran sutra. Di persamuhan ini, ketika Sang Buddha membabarkan Dharma, ada bunga, dupa, dupa cendana, dan sebagainya untuk mempermegah ladang pelatihan ini. Di masa lalu, di India dan tempat lainnya, mereka akan menggunakan panji sepanjang festival agar suasana di tempat ini terasa ramai dan megah. Ini adalah budaya di India. Pada saat yang sama ada pewangian, bukan hanya tampilan yang warna-warni, pemandangannya sangat mewah dan ramai. Atmosfer wangi, ini semua adalah demi mempermegah pemandangan. Sebenarnya, makna di dalam sutra adalah bahwa Dharma yang sangat berlimpah, Dharma yang sedang kita bahas sekarang, mengandung makna yang luar biasa. Bukan hanya sekedar panji dan tirai yang berwujud, bukan terbatas pada ini. Naskah sutra mengandung hal yang berlimpah, jadi kita menggunakan benda ini untuk menggambarkan bagaimana benda memperagung tubuh Dharma yang menyebarkan prinsip kebenaran. Sebenarnya ada banyak prinsip kebenaran yang terkandung di dalamnya. Dengan ini kita harus tahu bahwa sutra adalah mestikah. Kita harus melindunginya dengan baik, karena ajaran adalah apa yang dibutuhkan di dunia. Jadi Dharma bagaikan air yang bisa membersihkan noda, terutama dunia ini yang penuh kekuruhan yang parah. Dan terutama pikiran manusia yang tersesat. Dunia seperti ini lebih membutuhkan Buddha Dharma. Jadi kita harus menyebarkan dan melindungi Dharma. Ajaran adalah tubuh Dharma dari ajaran sutra. Kita hendaknya bersungguh hati dalam memahami ini. Menyalakan pelita dan menjaganya agar terus menyala adalah melambangkan cahaya kebijaksanaan. Ini tidak lepas dari 4 macam persembahan materi yang berwujud, yaitu menyalakan lilin, menggantung tirai, menyalakan pelita, menebarkan bebungaan, dan membakar dupa. Semuanya adalah guna menunjukkan keagungan daripada prinsip dan fenomena yang selaras sempurna. Jadi, menyalakan pelita dan menjaganya agar terus menyala adalah melambangkan cahaya kebijaksanaan. Menyalakan pelita melambangkan cahaya kebijaksanaan. Ini tidak lepas dari 4 macam persembahan materi yang berwujud. Pelita juga merupakan bentuk persembahan. Pada masa Buddha, tidak ada lampu listrik. Mereka menggunakan pelita untuk membuat persembahan. Dalam kehidupan, mereka membutuhkan pelita di malam hari. Jadi pelita merupakan kebutuhan hidup. Kita sudah berdiskusi 4 macam persembahan, yaitu pakaian, makanan, tempat tinggal, dan obat-obatan. Ini semua disebut persembahan. Jadi, ini berbicara tentang menyalakan lilin. Kanopi gantung, bunga tabur, dupa, dan sebagainya. Semua mewakili martabat. Adapun pelita itu sangat dibutuhkan dalam kehidupan, juga ketika mengurai sutra. Jika saat senja orang membutuhkannya, orang-orang juga membutuhkannya di malam hari. Ini menandakan bahwa ketika kita berada dalam kegelapan, kita membutuhkan lampu. Ada juga banyak kebutuhan lainnya. Kita harus membedakan dengan jelas apa yang kita butuhkan. Jadi, jasa kebajikan daripada orang ini adalah tiada terhingga dan tiada batas, mampu membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh, dikarenakan ada tekad lalu memulai praktik, dikarenakan ada praktik lalu memasuki jalan. Orang ini melepaskan dharma duniawi untuk memasuki jalan Buddha.
Dengan keyakinan murni, meyakini dan memahami, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan. Ini dapat membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh dari tata gata. Asalkan tahu cara memanfaatkannya, hati kita memahami dengan jelas. Jadi, dikarenakan ada tekad, lalu memulai praktik. Karena membangkitkan keyakinan niat pikiran kita, setelah memiliki tekad, kita mulai tahu untuk bertindak. Sang Buddha menggunakan pelita untuk menerangi kita. Prinsip kebenaran untuk membangkitkan kebijaksanaan batin kita. Dikarenakan kebijaksanaan batin kita telah dibangkitkan, maka kita harus praktik dalam tindakan nyata. Dikarenakan ada praktik, lalu memasuki jalan, kita karena ada praktik, maka kita telah memasuki jalan setelah memasuki jalan, maka dengan keyakinan murni, batin kita sangat murni. Kita meyakini, kita memahami karena batin kita sudah murni. Karena sinar terang telah menyinari batin kita. Kerisauan kita telah dilenyapkan. Tidak ada rintangan, tidak tertutup. Maka keyakinan kita sudah sangat jelas. Dengan batin mendalam telah meyakini dan memahami, ini sudah sangat jelas. Jadi, meninggalkan kehidupan berkeluarga dan memasuki jalan, ini dapat membangkitkan kebijaksanaan menyeluruh dari tata gata. Hanya dengan meninggalkan kehidupan berkeluarga, tidak terbebani oleh keluarga, satu hati, satu tekad memasuki ke tengah orang banyak. Menyebarkan Buddha Dharma, tidak ada beban keluarga sehingga meninggalkan orang banyak. Maka harus fokus pada jalan. Di dalam ladang pelatihan, perlu menyebarkan Dharma. Masuk ke tengah orang banyak, membuat prinsip kebenaran ini menyatu dengan permasalahan dan menyelesaikan untuk menyebarkan ajaran. Kemudian kembali ke ladang pelatihan. Ini bisa dengan satu hati, satu tekad. Tidak terbebani oleh keluarga. Ini adalah pahala kebajikan dari meninggalkan keluarga. Jadi, dapat menggunakan kebijaksanaan menyeluruh untuk mengetahui metode ajaran dari para Buddha. Tahu akan benih sebab dari semua makhluk, ini yang dinamakan orang bijaksana yang telah memasuki jalan. Dapat memahami kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha dan membabarkannya secara luas pada orang-orang. Hal yang tak mampu dilakukan tanpa kebijaksanaan Buddha. Kita dapat belajar menggunakan kebijaksanaan menyeluruh, mempelajari agama Buddha, menggunakan kebijaksanaan menyeluruh. Kita bukan hanya melewatinya, kemahatauan saja, dan juga bukan sampai dan berhenti di pengetahuan akan jalan pencerahan. Bukan, jalan ini kita jalani dengan tuntas sampai pada kebijaksanaan menyeluruh, yaitu kebijaksanaan Buddha, sehingga mengetahui segala Buddha, ajaran dari para Buddha. Kita harus mempraktekkan sampai segala ajaran dari para Buddha. Demikian memasukinya, sehingga tahu akan benih sebab dari semua makhluk. Segala jalinan karma para makhluk, jalinan karma samsara. Terakhir di jalan pelatihan ini, bagaimana menapaki jalan di dunia, kejadian apa yang menimpa, bagaimana jalinan jodohnya, kita semua sangat jelas. Sehingga inilah yang dinamakan orang bijaksana yang telah memasuki jalan. Ini telah memasuki jalan. Orang yang bijaksana, kita harus memahami hukum karma. Kita harus jelas, dapat memahami kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha. Karena kita harus segera maju ke depan, memasuki kebijaksanaan menyeluruh dari Buddha, membabarkannya secara luas pada orang-orang. Hal yang tak akan mampu dilakukan tanpa kebijaksanaan Buddha. Jika belum sampai pada tahap kebijaksanaan Buddha, tidak mampu untuk membimbing para makhluk, sehingga pertama-tama kita harus mulai dari meyakini apa yang dibabarkan Buddha. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang demikian adanya, mulai dari kemahatauan, pengetahuan akan jalan pencerahan, evaluasi sampai kebijaksanaan menyeluruh. Bila tidak demikian, bagaimana kita bisa masuk ke tengah orang banyak, membimbing para makhluk? Walaupun kita sekarang masih dalam perjalanan, walaupun belum sampai tujuan, tetapi jalan ini, asalkan kamu giat melangkah, pasti akan sampai tujuan. Tidak peduli berapapun panjangnya, asalkan kita senantiasa bersungguh hati.